tulang. Tuh. Tapi ini Itu tulang apaan? Tulang apa ya? Oh, nanti biar ini kita setelah kita nanti ekspor tempat ini Fasya, biar ini kita kuburin aja apapun itu, tulang dari binatang atau apapun. Karena kalau ngomongin tulang, emang banyak banget yang pernah digugurkan secara sadar atau sengaja, dan di tempat ini juga Fasya, di mana banyak sekali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kak, aman? Kenapa tak? Tiba-tiba pecah. Hah? Itu kacanya. Wow. Atau tapi ini cuma ada nomor telepon. Jujur, kenapa dari tadi kita tuh kayak diusir? Ngerasa nggak sih Kak? Iya. Kayak setiap kita masuk ruangan dibuat nggak nyaman, kayak diusir, kayak nggak boleh ada di sini, nggak boleh cerita. Tadi mau ngejelasin, tiba-tiba malah ada yang pecah dan itu kenceng banget. Karena memang dulunya di tempat ini posisi mejanya tuh agak maju ke depan, dan posisi tempat duduk di belakang kalian sekarang itu persis dari awal kayak gini. Jadi nggak diubah. Dan di sini itu orang-orang yang dikasih seperti surat pernyataan. Aku juga nggak ngerti sih, tapi aku ngeliat ada surat yang harus ditandatangani oleh para perempuan yang akan melakukan aborsi tersebut. Masyarakat di sini total nggak ada yang tahu, Fasya. Kayak tadi kan yang menjaga juga nggak tahu kan, maksudnya penjaga yang sering lewat sini aja tuh nggak tahu, karena orang-orang tuh taunya ketika datang ke sini, ketika ini menjadi klinik yang normal, itu akan dipisah bagian administrasi yang normal. Kenapa Kak Angel? Kayak bau atau Kenapa Kak Angel? bau. Mau muntah. Ya, Butuh minum? Tim ada. Ada air, Tim? Boleh minta air dong, Tim? Makin kita cerita emang kita makin ditarik sih. Kita makin ditarik ke kejadiannya karena untuk sebuah klinik yang melakukan tindakan negatif, klinik ini cukup stabil. Kenapa stabil? Karena berhasil ketutupan. Nggak tercium sama sekali tindakan-tindakannya. Mereka juga ada hari-hari tertentu untuk melakukan tindakan tersebut, Fasya. Nah, kalau untuk tempat ini, aku cuma ngelihat banyak banget perempuan yang duduk. Kakak jangan duduk, gak apa-apa, kakak di sini aja. Ya, sini aja Kak Angel. Karena saat ini, aku kayak ngelihat, aku lagi ada di keadaan itu, Fasya. Perempuan yang duduk, secara sadar mereka tahu apa yang mereka perbuat. Rata-rata mereka menutupi dirinya menggunakan jaket, memakai masker, menutupi identitasnya. Duduk di sini dan diberikan kertas sekitar 3-5 lembar yang memang harus ditandatangani. Jadi itu mungkin pernyataan kalau apabila terjadi sesuatu itu di luar tanggung jawab dari klinik ini ya. Itu tuh pasti di sini, Fasya. Itu dari tadi di sana juga ada yang ngintip. Kakak masih aman? Iya, Kak Angel aman. Pemirsa sekarang entah kenapa cuma Kak Angel benar-benar ngerasa nggak nyaman di tempat ini. Kenapa ya aku ngerasain kayak bau amis? Ya, Kak Angel, kondisinya gimana? Mungkin nggak kalau kita lanjut aturan atau butuh break dulu Kak Angel? Istirahat dulu. Mau butuh istirahat dulu nggak Kak Angel? Istirahat dulu aja ya? Kakak sama Ya udah istirahat dulu yuk. Kita ke depan dulu cari angin. Kalau Kak Angel udah membaik kita lanjut lagi. Mengalami banyak gangguan ketika berada di dalam area klinik. Angel pun dicoba untuk dinetralisir dari gangguan-gangguan yang terus menyerang dirinya. Oke, dan pemirsa, kayaknya emang keadaannya Kak Angel masih belum bisa melanjutin ya Kak Prisly, karena emang tadi dapat gangguan cukup parah menurut aku, dan sekarang Kak Angel sedang dinetralisir dan juga kita kasih istirahat dulu ya. Yeah. Mungkin nanti kalau keadaannya udah membaik baru ikut lanjut penelusuran sama kita. Tapi itu menurutku ya, itu juga berlaku sama siapapun
yang datang ke tempat ini dengan keadaannya seperti ini. Karena jujur, ini kayak satu tempat yang dijadikan titik markas untuk makhluk negatif dari mana aja. Kayak sekarang gini yang tadi Kak Angel bilang, di tempat ini dia ngerasa ada sosok yang berdiri. Dan memang ada di situ. Coba buat kita kesana. Ayo Fasya. Permisi, assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita masuk kemana ke sini? Yap. Assalamualaikum. Permisi, assalamualaikum. Aku ngerasa kayak noise di telinga aku, Fasya. Kayak ada banyak yang mengeluarkan seperti teriakan Udah aku sebelah sini deh Kak Prisli. dan berubah menjadi dengung. Aku nggak tahu ya, mungkin tim ada yang ngerasa nggak enak tadi pas lewat masuk, kayak pengeng gitu. Tapi kalau aku sendiri malah ngerasanya ruangan ini jauh lebih pengap loh daripada ruangan sebelumnya. Entah kenapa ya. Karena benar di belakang kamu malah ada sosok yang tingginya tuh segini. Tingginya benar-benar lebih tinggi. Maaf, tapi sekarang aku lagi megang bagian daun telinganya. Ini Fasya. Sosok ini seperti wujudnya nggak bisa aku bilang normal seperti manusia. Tapi rambutnya itu kayak rambut hitam yang seluruh wajahnya dipenuhi oleh bulu. Dan dari mulutnya itu ada taring, gigi depannya itu seperti bentuk taring semua. Gigi atas dan bawahnya aku nggak bisa lihat, lidahnya itu menjulur ke bawah. Dan tangannya, kalau aku contohin posisi tangannya sekarang lagi ada di atas tanganku. Tangannya tuh seperti mencengkram seperti ini. Sosok hitam ini adalah sosok yang seperti pemikat atau membuat orang yang secara sadar melakukan tindakan itu jadi tidak merasa bersalah sama sekali. Adanya sosok hitam yang ada di area tempat ini ternyata sering dilihat oleh beberapa warga yang memang tinggal di sekitar klinik aborsi. Istri saya jalan sama adiknya lagi lewat pas pulang sama adik ipar nempel itu di badan ngikutin gitu. Orangnya hitam katanya gede, ada tanduknya kata. Di depan itu kalau misalnya sudah tanda tangan akan diberikan seperti minuman, seperti jamu, aku nggak tahu ya, tapi seperti jus, sesuatu yang memang di blender yang harus diminum. Rasanya nggak enak karena aku dari tadi mencoba untuk melihat kejadiannya, banyak banget orang yang sampai kayak muntah. Dan mungkin itu efek yang dirasain sama Kak Angel. Kak Angel tadi bilang kan bener-bener nggak enak banget, mau muntah. Dan ya ini udah bener-bener nggak benar. Di sini nih mereka udah tinggal nunggu giliran. Bahkan aku ngelihat ada beberapa banyak perempuan yang mengalami seperti pendarahan tidak berhenti. Jadi lantai-lantai ini penuh dengan darah. Bahkan aku nggak tahu tapi cairan seperti air yang keluar dari air bawah. ketuban. Enggak ke sana. Efek dari minuman aku nggak tahu, tapi emang ada sesuatu yang dikeluarkan dan akhirnya harus dibawa aja gitu di sini ya. Harus dibawa ke sini, Fasya. Kemana? Kenapa Kak Prisli? Aku nggak tahu, aku merinding sebadan, bener-bener merinding sebadan karena di belakang kita ini adalah ruangan-ruangan untuk melakukan tindakan tersebut. Coba kita sambil masuk kali ya, Fasya.